Assalamualaikum anak soleh-soleha semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan lebih baik lagi ya. Ketemu lagi bersama Bu Arlan dalam materi ilmu pengetahuan alam terkait perubahan wujud benda. Nah, anak soleh-soleha, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak soleh-soleha semua, coba perhatikan gambar yang ada pada layar. Nah, di dalam layar ada gambar apa saja ya? Dapatkah kalian menyebutkannya? Betul sekali. Di dalam gambar ada air di dalam gelas. Lalu di sampingnya ada gambar apa kira-kira? Hebat, ada gambar coklat. Dan di samping gambar coklat ada gambar apa? Masya Allah, hebat semuanya. Betul ya, di dalam gambar juga terdapat balon udara yang berisi gas. Lalu dari benda-benda ini, dapatkah kalian kelompokkan berdasarkan wujudnya? Mari kita lihat. Nah, benda berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3 macam. Ada benda cair, benda padat, dan gas. Apakah anak soleh-soleha semua sudah benar mengelompokkan benda-benda tadi berdasarkan wujudnya? Nah, air yang ada di dalam gelas termasuk kelompok benda cair. Dan coklat termasuk ke dalam benda padat. Dan gas yang ada di dalam balon udara termasuk kelompok gas. Setelah kita mengetahui pengelompokan benda berdasarkan wujudnya, mari kita perhatikan ada peristiwa apa ya yang ada pada layar. Kita pasti sering melihat peristiwa-peristiwa yang ada pada gambar pada layar. Coba anak soleh-solehah bisa menyebutkan apa kira-kira peristiwa yang ada di gambar pertama? Betul, di dalam gambar tersebut ada coklat yang sedang dilelehkan. Kalau gambar kedua, gambar apa ya kira-kira? Peristiwa apa yang sedang terjadi? Hebat! Di dalam gambar terdapat air es yang ada di dalam gelas yang mengalami proses pengembunan. Tahukah kalian mengapa coklat bisa meleleh dan mengapa di sekitar gelas yang berisi es bisa timbul titik-titik embun? Kenapa ya kira-kira? Nah, teman-teman, perwujudan benda terjadi karena benda tersebut menerima dan melepaskan kalor. Ingat, benda sering bersentuhan. Nah, benda ketika bersentuhan itu ada yang melepaskan kalor dan menerima kalor. Benda yang suhunya lebih tinggi maka akan melepaskan kalor. Dan benda yang suhunya lebih rendah akan menerima kalor. Ada 6 perubahan wujud benda akibat benda mengalami penerimaan kalor dan melepaskan kalor. Yang pertama, ada perubahan wujud benda dari padat ke cair yang kita sebut dengan mencair. Yang kedua, ada perubahan wujud benda dari cair ke padat yang kita sebut dengan membeku. Dan yang keempat, ada perubahan wujud benda dari cair ke gas yang kita sebut dengan menguap. Nah, yang keempat, ada perubahan wujud benda dari gas ke cair yang kita sebut dengan mengembun. Lalu yang kelima, ada perubahan wujud dari padat ke gas yang kita sebut dengan menyublim. Dan yang terakhir, ada perubahan wujud benda dari gas ke padat yang kita sebut dengan mengkristal. Nah, teman-teman semua, untuk bisa memahami apa itu perubahan wujud benda, kita akan melakukan sebuah eksperimen. Dan dalam eksperimen kali ini, Bu Arlan akan ditemani oleh Bu Nur Sadiah.
Silahkan kepada Bu Nurs, boleh ikut bergabung bersama Bu Arlan. Oke, selamat datang kepada Bu Nurs. Nah, kita akan melakukan sebuah percobaan atau eksperimen. Nah, dalam percobaan kali ini kita membutuhkan beberapa alat dan juga bahan. Bisa teman-teman di rumah perhatikan ya, apa saja alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, alat yang harus kita gunakan adalah ada alat pembakar. Bisa menggunakan lilin ya kalau yang ada di rumahnya. Dan yang kedua adalah ada korek api, lalu ada penyangga pembakaran, ada gelas kimia, lalu ada penjepit makanan, ada wadah ya buat nanti, ada wadah, dan juga jangan lupa sarung tangan. Barang-barang tadi adalah alat yang kita gunakan. Lalu bahan-bahannya ada kapur barus, ada es batu, dan yang terakhir ada air. Kita membutuhkan air. Nah, setelah kita mempersiapkan alat dan bahannya, kita langsung ke langkah-langkah percobaannya. Nah, langkah yang pertama, kita masukkan kapur barus ke dalam gelas kimia. Mari kita masukkan ya satu-satu kapur barusnya ke dalam gelas kimia. Untuk berapa banyak kapur barus yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan saja ya anak-anak soleh-solehah. Nah, yang kedua, kita simpan gelas kimia di atas penyangga alat pembakarannya. Dan jangan lupa kita siapkan apinya. Boleh disiapkan? Ya, kita siapkan dulu ya anak soleh-solehah semuanya. Nah, setelah kita bakar sumbu dari alat pembakarnya, tutup gelas kimia atau wadah ya dengan wadah yang tersedia, di mana di dalam wadah tersebut kita masukkan es batunya. Dan kita diamkan ya beberapa saat, kita tunggu apa yang akan terjadi dari eksperimen yang kita coba kali ini. Nah, sebenarnya kita sudah bisa melihat ya anak soleh-soleh semua. Nah, ini sudah mulai bereaksi. Nah, dari eksperimen yang kita lakukan, nah teman-teman bisa nih melihat ada uap di dalam gelas. Nah, adanya uap di dalam gelas ini, inilah yang kita sebut dengan proses menyublim, yaitu dari benda padat ke gas. Dari kapur barus berubah menjadi uap atau asap yang ada di dalam gelas yang kita sebut dengan proses menyublim, dari benda padat ke gas. Nah, selain menjadi uap, kapur barus yang kita panaskan juga berubah menjadi cairan. Nah, ini sudah mulai berubah menjadi cairan. Perubahan benda tersebut kita sebut dengan mencair, yaitu dari benda padat menjadi cair. Kita sebut dengan proses mencair. Nah, lalu kita perhatikan lagi cairan kapur barus yang sedang kita panaskan juga mengalami proses penguapan. Nah, cair berubah menjadi uap atau gas. Perubahan benda yang terjadi yaitu dari cair ke gas yang kita sebut dengan proses menguap. Sudah ada berapa perubahan wujud benda ya teman-teman yang sudah kita lihat? Nah, setelah mendidih, teman-teman boleh mematikan apinya ya. Boleh dimatikan Bu Nurs? Nah, lalu setelah dimatikan, gelas kimianya kita pindahkan ke kotak esnya. Coba apa kira-kira perubahan yang terjadi ya? Nah, kita masukkan ya teman-teman ke esnya. Nah, selain tadi, coba boleh diperhatikan. Nah, uap dari gas ya, dari kapur barus yang kita panaskan itu juga akan menempel nih di dinding-dinding wadah yang kita sebut dengan proses mengkristal, yaitu dari benda gas menjadi benda padat.
Lalu kita lanjutkan. Nah, setelah proses pengkristalan, kita lihat hasil dari kapur barus yang kita masukkan ke dalam kotak esnya. Coba kita perhatikan kira-kira apa ya yang terjadi. Nah, teman-teman, ternyata kapur barus yang tadi berubah menjadi cair, ketika kita masukkan atau kita dinginkan, itu akan berubah lagi menjadi padat, atau kita sebut dengan proses dari cair ke padat dengan proses membeku. Nah, teman-teman semua, dari eksperimen yang telah kita lakukan, ada 5 perubahan wujud benda yang terjadi. Apa saja ya tadi? Betul. Yang pertama ada proses menyublim, lalu ada mencair. Yang ketiga, iya betul, menguap. Yang keempat, betul, membeku ya. Dan yang terakhir adalah mengkristal atau perubahan wujud dari gas ke padat. Seperti itu. Nah, Bu Nur, terima kasih untuk bantuannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih. Nah, teman-teman semua, dari eksperimen yang telah kita lakukan, kita bisa melihat ya, ada benda yang melepaskan dan menerima kalor. Kalau kita kelompokkan, untuk proses menerima kalor itu terjadi ketika peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Menerima kalor berarti ketika proses tersebut mereka menerima panas. Nah, panas yang dihasilkan dari apa? Dari tadi ya yang kita praktekkan, yaitu menyalakan sumbu api. Itu yang kita sebut dengan kalor. Nah, terus kita kelompokkan juga ada yang melepas kalor. Nah, dalam melepas kalor ini ada 3 peristiwa, yaitu proses membeku, ada mengembun, dan yang terakhir adalah mengkristal. Anak soleh-solehah, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering loh mengalami kejadian-kejadian seperti tadi. Nah, dalam kehidupan masyarakat kita juga sering menggunakan kapur barus. Nah, biasanya kapur barus kita gunakan untuk mengusir kecoa atau serangga-serangga pengganggu lainnya. Nah, dalam kapur barus yang kita gunakan, kita biasanya menyimpannya di dalam lemari. Dan lama-kelamaan kapur barus yang kita punya akan habis. Nah, itulah yang kita sebut dengan proses menyublim, yaitu perubahan wujud dari benda padat ke benda gas. Nah, dan yang terakhir, kita ketika mengalami sebuah perubahan wujud benda juga termasuk ke dalam ciptaan Allah, seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 190, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Dalam ayat di atas ya, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengingat Allah dan ciptaannya dalam berbagai keadaan aktivitasnya. Sangat menakjubkan ketika kita membayangkan bagaimana benda-benda yang kita tadi lakukan ya, yang kita praktekkan bisa berubah wujudnya. Bagaimana mereka bisa menerima dan melepaskan panas atau kalor. Nah, anak soleh-solehah, untuk itu jangan lupa ya, ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan, kita harus mengucapkan apa ya? Betul, mengucapkan Masya Allah, hebat semua. Nah, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.